Indonesia menjajah Papua. Begitu berarti? Ya, itu kami harus akui itu. Indonesia menjajah Papua. Ya. Bagaimana bisa menjajah Papua? Kan satu negara kita. Mereka ini bukan hanya membunuh rakyat Papua, tapi mereka juga sering melakukan pemerkosaan dan mutilasi kepada rakyat Papua. Siapa yang melakukan itu? Itu bahaya ini, Pak. Nanti kita ditangkap. Dan pandangan menarik tentang banyak isu di Indonesia, khususnya isu berkaitan dengan Papua. Mau nggak kita bongkar-bongkaran bicara isu? Boleh itu karena negara sembunyikan itu kan persoalan itu. Jadi saya sangat senang. Oh gitu ya. Bicara soal itu. Saya teman-teman kalau diskusi dengan teman-teman Papua itu ada satu hal yang menurut saya menarik, karena kalau kita bicara dengan teman-teman Papua pasti kita mendapatkan pandangan berbeda. Ya, dan pandangan menarik tentang banyak isu di Indonesia, khususnya isu berkaitan dengan Papua. Mau nggak kita bongkar-bongkaran bicara isu? Boleh itu karena negara sembunyikan itu kan persoalan itu. Jadi saya sangat senang. Oh gitu ya. Bicara soal itu. Oh iya, ini menarik nih teman-teman. Tapi jangan sampai lah kita habis ini kan tidak dibawa ke Polda kan. Aman ya. Ini sudah menjamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan juga hukum internasional. Jadi saya pikir boleh-boleh saja. Oke. Nah, Bang Kairo, udah berapa lama di Lombok? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun, semester 8 berarti sekarang. Ya. Kuliah di Unram. Kuliah di Unram ya. Nah. Apa yang pertama kali muncul di benaknya Bang Kairo ketika kita bicara tentang Papua? Ini tempat orang-orang kulit hitam, tapi kami sebut dengan orang-orang Melanesia yang menduduki dan mendiami sekitar 50.000 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia melakukan aneksasi terhadap bangsa kami, bangsa West Papua, ini tahun 1963. Ini jangan langsung gas ke sana ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini kalau saya bicara sama Bang Kairo ini, sudah saya bilang tadi itu, ada perspektif yang berbeda ya. Emang semengeri itu Bang ya, kalau kita bicara tentang Papua itu? Kami telah mempelajari juga sejarah Indonesia. Ya. Di dalam BPPKI dan PPKI tahun 1945, itu Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka hanya Sabang sampai Ambonnya atau Maluku. Sementara Hatta menyatakan bahwa kami tidak pusing dengan wilayah Papua atau orang-orang Papua, karena orang-orang Papua merupakan rumpun ras Melanesia, sementara Indonesia merupakan rumpun ras Melayu. Kemudian perbedaan geografis, kebiasaan hidup, dan sejarah perjuangan juga. Kami bisa melihat juga bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia itu selama 350 tahun. Tapi di Papua beda. Di Papua, Belanda menduduki dan mendiami di Papua hanya 64 tahun. Artinya ada perbedaan faktor historis berarti? Ya, kami melihat kolonial Belanda di Indonesia itu pusat pemerintahnya adalah Batavia. Sekarang kami kenal dengan Jakarta. Ya. Sedangkan kalau di Papua itu pusat pemerintahan itu Hollandia. Sekarang di Pornumbai atau Jayapura. Nah, cuman maksudnya saya gini Bang Kairo. Apa iya dengan alasan itu akhirnya teman-teman bilang bahwa harusnya Papua itu bukan bagian dari Indonesia? Atau misalkan ini saya tanya deh, Bang Kairo setuju nggak Indonesia bagian dari Papua bagian dari Indonesia? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ini. Ya. Jadi kami harus menyampaikan kebenaran bahwa kami bukan bagian dari Indonesia. Ya, ini harus dicatat dan dimengerti oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia dan juga dunia internasional. Dan kami juga seakan-akan dijadikan sebagai warga kelas 2 di dalam negara ini. Ini yang disampaikan oleh Dr. Beninggiai tahun 2019 pasca PJ-nya rasisme di Surabaya. Saya dapat informasi itu banyak mahasiswa Papua asramanya diserang ya pada insiden 2019 ya. Cuman gini Bang Kairo, sebelum kita agak jauh ya, cukup nggak itu menjadi alasan misalkan kita itu menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia misalkan?
dari faktor warna kulit atau misalkan faktor sejarah historis misalkan, cukup nggak itu? Atau ada hal lain misalkan? Jadi kami membaca di dalam buku perjalanan Papua yang ditulis oleh kawan-kawan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Elizabeth dan kawan-kawan. Ini mereka sudah menemukan dan merumuskan 4 akar persoalan Papua. Yang pertama adalah sejarah dan status politik Papua. Yang kedua adalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat tahun 1960-an sampai hari ini belum pernah selesaikan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah kriminalisasi dan marginalisasi rakyat Papua di tanahnya sendiri. Yang keempat adalah kegagalan pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi di rakyat Papua. Harusnya teman-teman Papua itu mendapatkan apa kira-kira? Harusnya menurutnya Keiro atau teman-teman Papua kan pasti selalu diskusi nih. Ya. Harusnya kami itu nggak seperti ini hari ini. Kira-kira seperti itu berarti ya? Yang rakyat Papua hari ini memperjuangkan adalah bukan untuk membicarakan soal pembangunan, bukan untuk memperjuangkan soal ekonomi atau pendidikan, tapi hari ini yang rakyat Papua memperjuangkan dan minta adalah atau pengakuan bagi rakyat Papua Barat. Yang mendasar konflik Papua ini adalah ketidakadilan dan rasisme yang dipraktekkan, yang diterapkan oleh, dan kami juga merasakan kriminalisasi dan rasisme ini di dalam dunia pendidikan. Ya. Di Papua seperti apa pendidikan? Tenaga mengajar ini tidak pernah dikirim oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia kan mereka selalu mengirim untuk mengintimidasi, kriminalisasi rakyat Papua. Bahkan mereka yang ambil alih dalam dunia pendidikan itu, semacam di SD, di TK, di perguruan tinggi itu. Ini yang dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia. Saya kalau ngomong sama Bang Keiro ini agak tegang. Agak tegang teman-teman. Soalnya Bang Keiro juga tegang. Rotinya nggak dimakan Bang Keiro. Sambil santai. Kita santai-santai sambil makan aja. Saya agak tegang teman-teman ya, karena bicara tentang isu Papua ini memang ini isu yang sensitif sebenarnya Bang Keiro. Ya, cuman memang khusus teman-teman saya mau bicara isu ini itu dari perspektif yang berbeda gitu. Bisa jadi melalui podcast inilah akhirnya masyarakat terbuka pikirannya, kemudian pemerintah Indonesia juga terbuka pikirannya bahwa masih banyak sekali ketimpangan yang terjadi di Papua. Nah, ada isu Bang Keiro. Tadi kan kita udah ulas tuh masalah keadilan, bidang ekonomi, politik maupun pendidikan. Berarti ya dari Bang Keiro ada yang menjajah Papua berarti? Jelaslah, Indonesia menjajah Papua. Begitu berarti? Ya, itu kami harus akui itu. Indonesia menjajah Papua? Ya. Bagaimana bisa menjajah Papua? Kan satu negara kita. Ya, siapa yang mempersatukan Papua di Indonesia itu? Tidak ada sejarah yang membuktikan itu. Oh gitu? Ya. Oh iya. Gimana dengan referendum yang pernah dilakukan di tahun 1960-an? Oh baik, ini menarik ini. Kalau versi kami orang Papua itu, referendum itu adalah tidak demokratis dan dimenangkan oleh ABRI. Sekarang kan TNI Polri, kalau dulu kan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Jadi pada waktu itu sekitar 800.000 rakyat Papua, tapi yang melibatkan dalam PEPRA atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969 itu hanya 1.025 orang yang terlibat dalam itu. Itu pun pilihan pemerintah Indonesia, bukan kemauan dan keinginan rakyat Papua itu. Ada kemarin juga isu yang menarik tuh, masalah penolakan timnas Israel ya datang ke Indonesia. Kan di konstitusi kita kan Indonesia itu penjajahan di atas dunia tuh harus dihapuskan. Ya. Israel ditolak karena masih menjajah Palestina, gitu loh. Nah sekarang saya balik pertanyaannya, gimana dengan teman-teman melihat bahwa Papua masih dijajah oleh Indonesia? Pendiri negara Republik Indonesia kan mereka sudah mengakui itu, mengakui bahwa setiap bangsa harus merdeka karena penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan ya. Dan bagi kami penjajahan itu merupakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia harinya pertama, dan juga
penjajahan kolonialisme Indonesia. Kami sebut kolonialisme, ya. Oke. Kolonialisme Indonesia merupakan bersentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga hukum internasional. Jadi pemerintah hari ini dia punya kewajiban dan menghormati hukum Indonesia dan juga hukum internasional, maka dia harus buka mata, buka hati untuk melakukan referendum di tanah Papua untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, kriminalisasi, rasisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan juga kapitalisme yang ada di tanah Papua. Nah, bentar. Bentuk penjajahan Indonesia terhadap tanah Papua itu apa sebenarnya? Ini banyak. Gimana? Penjajahan dalam hal pembantian rakyat Papua itu juga merupakan penjajahan. Ya. Yang mana yang KKB? Sorry, ini bagus sekali ini pertanyaan. Ya. Kalau yang KKB kan dianggap teroris tuh. Ini Kelompok ya, kekerasan bersenjata apa itu? KKB ini adalah produk pemerintah Indonesia, ya, atau kelompok kriminal bersenjata. Benar ini. Kami orang Papua tidak mengenal namanya separatis KKB atau teroris yang baru-baru tahun 2021 yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Mahfud MD, ya, kepada rakyat Papua yang membicarakan soal kemanusiaan dan juga soal keadilan. Jadi bagaimana orang yang punya rumah dianggap sebagai maling atau dianggap sebagai teroris atau KKB ini? Ini orang Papua ini kan punya tanah ini, punya rumah. Jadi pemerintah Indonesia bagi kami perampok, maling yang dia mengambil sumber daya alam kami. Kemudian yang punya tanah kami ini dianggap apa KKB? Ini kami tidak terima. Ini merendahkan martabat kami kemanusiaan. Di satu sisi sumber daya alamnya diambil, tapi masyarakatnya dianggap teroris. Ya itu kan. Iya. Berarti itu yang sampai sekarang teman-teman nggak terima sebagai masyarakat Papua. Kami pikir di dalam negara ini kami tidak akan pernah mendapatkan ruang-ruangan untuk menyampaikan gagasan, pendapat atau aspirasi, dan juga kami mungkin tidak akan mendapatkan keadilan di dalam negara ini. Bukan hanya rakyat Papua, tapi rakyat Indonesia yang tidak punya uang, tidak punya modal, pasti mereka tidak akan mendapatkan keadilan itu. Ya, karena hari ini yang hukum dan keadilan ini hanya berpihak kepada orang-orang yang punya pemodal, atau kami sebutnya kapitalisme. Orang-orang yang punya uang. Ya. Jadi ketika orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia itu memberikan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Salah satunya adalah hari ini dikriminalisasi oleh pemerintah Indonesia terhadap Haris Azhar dan Fathia. Ini merupakan pembungkaman ruang demokrasi yang dijamin dalam mekanisme Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 28 angka 3 itu, soal setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, secara lisan maupun tertulis, dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan di muka umum. Tapi hari-hari ini kan semua memperkosa itu. Bagi kami memperkosa. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu. Oke. Artinya kebebasan untuk menyampaikan bahwa Papua butuh ini, Papua butuh itu kan sesuatu hal yang harusnya terus disampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Nggak boleh dibatasi. Nah, yang terjadi di Papua selama ini, ya, bukan pembunuhan ya. Terus apa? Ya jelas pembunuhan lah. Apa ya? Perperangan antara KKB dengan TNI itu tindakan penjajah dengan yang terjajah berarti menurutnya Cairo, atau seperti apa? Atau KKB ini didesain? Sorry, ini saya harus luruskan ini. KKB ini kami tidak kenal. Tadi saya sudah bilang, yang ada di Papua itu TPMPB atau Tentara Pembebasan Papua Barat atau OPM, Organisasi Papua Merdeka itu. Kalau selain itu tuh semacam separatis atau KKB dan lain-lain itu produk pemerintah Indonesia, ya, untuk memberikan stigma buruk kepada yang pejuang-pejuang ini. Oke. Tapi kan yang gini. Awalnya kan OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai KKB. Kan akhirnya cuman perubahan frasa aja sebenarnya oleh pemerintah Indonesia. Kan kira-kira seperti itu jatuhnya Bang Cairo. Atau bukan orang yang sama berarti? Ini orang yang sama. Ya, orang yang sama adalah orang Papua yang ingin bebaskan dari negara ini. Ya.
Karena kami melihat bahwa kami ini dibantai, dibunuh, memperkosa, dan ditangkap, kemudian dipenjarakan di atas tanah kami sendiri. Iya. Ini menarik ya teman-teman. Supaya saya agak-agak mudah-mudahan nggak jadi masalah ya kalau kita bikin video ya. Tidak, ini semua dijamin. Ya, ini kebenaran sejarah Papua ini. Tapi pemerintah Indonesia kan mereka takut ya. Karena memang mereka punya kesalahan-kesalahan banyak di Papua. Semacam pembunuhan, penculikan, melalui makanan-makanan, minuman-minuman itu tuh mereka sudah bunuh rakyat Papua banyak. Sampai hari ini kan masih ada operasi-operasi militer di tanah Papua, yang terutama di Dugama, di puncak Papua, di Incan Jaya, di Mayu.